Oke guys, selamat siang, weekend ya, gitu ya. Nggak kerasa, analisa mingguan, crypto forensik, forex, dan US stock ya, dan juga komoditi ya. Emas dan komoditi ya, nasibnya menjelang MFI dan data statistik US, kita akan bahas dengan lakon tersebut. Jadi guys, ada beberapa sentimen ya yang buat kalian harus tahu gitu ya. Pertama adalah mengenai sentimen yang upcoming, yaitu non-farm payroll akan datang gitu ya. Biasanya itu hari Jumat minggu depan jam 7:30 malam ya. Data ini adalah data yang sangat krusial buat Amerika, adalah berapa banyak jumlah pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah ataupun swasta di luar pertanian gitu ya, yang biasanya ini menandakan indikasi bahwa kondisi perekonomian baik atau tidak. Biasanya ini dicandingkan dengan unemployment claims. Jadi berapa banyak tuh orang yang menyatakan bahwa dia menganggur saat ini. Nah, hari kemarin tuh kalau nggak salah agak-agak doji tuh, turun naik, turun naik, turun naik. Nah, apabila unemployment-nya turun, mungkin ya kebuka turun ya guys ya, tidak sesuai dengan forecasted, mungkin akan ada pelemahan di US dollar. Kita lihat aja dari chartnya, nanti kita lihat. Lalu setelah itu yang perlu gua iniin gitu ya, ini adalah petanya. Jadi ini gua peta dari Finwiz ya, yang ini nih gua taruh di sini guys ya. Nah sorry. Nah, yang taruh di sini adalah screening dengan Finwiz. Jadi gue taruh nih pemetaannya seperti apa ya, gampang banget ya. Kalau kalian mau lihat caranya gimana, nanti gue bisa kasih tahu di Finwiz. Kamu tinggal cek di video satunya, ada di video di sini nih, di pojok sini nanti ya. Kamu tinggal lihat Finwiz gitu ya, nanti kamu lihat tutorialnya. Oke, nah jadi ini ya, gue bilang unemployment rate yang ada di sini nih, non-farm employment change dan unemployment rate ini adalah yang bakal menentukan nih pergerakan US dollar tentunya gitu ya, dan tentunya dengan pair yang against US dollar, mungkin juga dengan koin gitu ya, baik itu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, BNB, Doji dan segala macam gitu ya. Nah, setelah itu guys, yang tentunya besok juga kita akan lihat adalah crude palm oil inventory gitu ya. Lalu juga ada beberapa GDP declaration gitu ya, apakah dia sudah membaik atau tidak, baik itu di negara Kanada apapun di tempat lain. Oke, kita lanjut ya guys ya. Kita langsung masuk ke chart-chartnya gitu ya. Nah, kita masuk ke chartnya mungkin guys ya. Chart yang pertama adalah chart ini guys ya, biasanya gua chart namanya DXY ya. DXY itu adalah chart US dollar gitu ya, dibandingkan major pair gitu ya, overall ditarik rata-rata. Dan kalau kita lihat memang dia ini masih downtrend ya, overall di XY atau US dollar index. Tetapi guys, dia memang udah di atas 90-nya. Tetapi kalau kita lihat dari bulan Januari, mungkin masih lower high lower low nih. Ya, jadi ada kemungkinan dia doji-doji seperti ini. Kita masih wait and see nih. Kalau dia bisa turun di bawah 90, mungkin dolar akan melemah. Tapi kalau dia sideways di sini terus-terusan, mungkin guys, ya dia akan cenderung menguat. Memang message yang dikasih oleh Mr. Powell dan gubernur-gubernur negara bagian dari central banknya US memang agak-agak fake gitu ya, agak-agak gray area, karena mereka ada bilang bahwa kita masih akan hawkish tapi dovish gitu ya. Kita akan dovish tapi nanti kita akan hawkish. Jadi maksudnya masih belum jelas ya guys ya, karena belum ada benar-benar firm. Memang belum ada yang firm bahwa kapan nih akan dinaikkan interest rate, kapan sih quantity adjustment yang akan dilakukan atau tapering yang akan dilakukan. Nah, hal-hal ini yang menurut saya memang yang ditunggu oleh market, dan bagaimana
market melihatnya. Nah, walaupun begitu guys, another index yang saya biasanya lihat adalah SPX atau Standard and Poor 500 itu selalu all time high terus guys ya. Dari yang kemarin kita lihat ya 42357, sekarang udah 4278 dan proyeksinya bisa nyampe 4800 guys gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang stok masih jalan gitu ya, US stock terutama masih jalan dan masih orang masih melakukan kolektif atau koleksinya ya, ini seperti ini. Lalu di Dow Jones atau US 30 di mana saham-saham 30 saham-saham yang sangat liquid ya guys ya, juga masih sama ya, kemarin sempat terkoreksi di minggu lalu, sekarang udah mulai naik. Menurut gua dia akan melakukan all time high nih guys ya, kalau menurut gua ya. Kalau dia melakukan all time high mungkin bisa nyampe 3600 3700 ya. Oke, lalu kita masuk ke komoditinya guys ya, XAU USD. Nah, tadi buat teman-teman yang trading di indeks baik itu S&P 500 atau US 30 mungkin boleh dicari posisi untuk long. Di hold aja guys selama dia masih di area-area uptrendnya gitu ya. Mungkin bisa di hold, mungkin bisa di panjangin. Kalau menurut gua kayaknya bakalan seru tuh. Oke. Lanjut, setelah itu ada XAU USD. Nah, XAU USD kalau menurut gua dia juga lagi menunggu nih guys dari daily-nya. Sejak yang ada di sini memang supportnya ada di sini ya. Tapi kalau menurut saya yang ini juga kita perlu cermati nih, clone. Ya, yang ini kita perlu cermati juga ya, di area-area yang kemarin dia nggak bisa tembus, yaitu dari area 1780 1740 ya guys ya. Kalau dia mantul dari sini dan bisa tembus dari 1866 ya guys ya. Ya, mungkin dia bisa naik lagi guys ke area, karena ini masih bentuknya higher high higher low gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus lagi, mungkin dia bisa tembus sampai area sini ya, 2000 ataupun 2065 ya. Kalau lihat di weekly ya, dia koreksi ya. Ya, tapi kalau misalnya seperti ini bentuk higher high higher low nih. Kalau misalnya memang dia naik 1998, 1980 ciamik banget ya. Habis itu dia koreksi di area 1868, wah bisa naik jauh-jauh ke tinggi ke 2500. Oke, lanjut setelah itu kalau di monthly juga sama ya guys ya. Ya, masih koreksi ya, dan menurut saya sih masih dalam pakem-pakemnya lah, sabar-sabar aja. Nah, untuk kalian yang trade di hourland ya, kalau menurut saya nggak visible ya untuk saat ini untuk kalian trading, karena range spreadnya itu masih kecil nih, udah beberapa hari ini ya, dari tanggal 22 Juni sampai hari kemarin, udah hampir seminggu. Tapi kalau kalian misalnya untuk mencari beberapa pips aja dari area 177338 sampai 1779 ya, kira-kira 70-50 pips mungkin masih oke ya guys. Tapi harus kalian tunggu, sabar-sabar nunggunya di area-area sini nih, 1774 ya, dengan SL di bawah 1770. Oke, lanjut setelah itu kita ke GBP USD. Ya, jangan lupa kalau kalian main atau trading di forex seperti ini guys, jangan lupa bahwa pilih juga broker yang baik ya. Seperti yang ada di intro, kalau menurut saya salah satu broker yang lumayan gitu ya, yang baik, yang low spread gitu ya, zero commission dan segala macam gitu ya, lowest commission, low spread gitu ya. Menurut saya bisa kalian pakai GIC, karena dari pengalaman gue mau withdrawnya juga gampang gitu ya, depositnya juga gampang, dan customer service-nya juga sangat kooperatif ya guys ya. Nah, GBP USD kalau menurut saya, kalau kita lihat di daily ya guys ya, masih cenderung turun nih ya. Kemarin udah reversal, mungkin dia akan tes ke 137834. Dan kalau kalian ngambil di area 4 hours mungkin boleh open short gitu ya. Nah, open short mungkin sampai area 138271 gitu ya. Lalu di Euro USD guys, Euro USD juga sama ya guys ya. Nah, di sini ya, nah dia lagi mau naik nih
Tunggu dulu, kalau memang ada reversal guys, mungkin dia harus balik lagi ke bawah gitu ya guys ya. Kalau saya melihat gitu ya, sampai menjelang MFP-nya. Ini tinggal lihat, kalau dia tembus dari 119055 mungkin dia bisa turun ke bawah. Oke. Lalu ada USD JPY. Ya, USD JPY juga sama ya guys ya. Ya, kalau menurut saya yang ini USD-nya cenderung menguat terhadap American dollar, USD lebih cenderung menguat terhadap Jepang gitu ya. Jadi kalau kalian ada reversal untuk balik lagi, monggo diambil gitu ya. Nah, terutama di saat dia tembus dari 111083 dengan SL di bawah 110489 bisa menuju 112.000000. Oke guys, lalu setelah itu ada USD CAD. Nah, USD CAD ini ingat ya guys ya, adalah pair yang paling terpengaruh di saat non-farm payroll gitu ya, termasuk dengan Mexican mata uang Meksiko juga gitu ya. Nah, overall kalau misalnya kalian lihat di daily ya, dia kemarin US dollarnya sempat naik tapi kesentuh dengan trendline di 124801. Nah, kalau dia turun lagi mungkin akan bisa sampai ke 121916 ya. Kalau dia turun lagi, kita lihat aja, memang 2-3 hari ini agak-agak doji guys. Jadi kalian tunggu aja, kalau dia di batas 122589 mungkin bisa turun sampai 121954 gitu ya guys ya. Oke, lanjut, setelah itu kita akan ngomongin BTC USD. BTC USD guys, kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya adalah kalian harus hati-hati gitu ya, apalagi kalau cuman bisa punya posisi long gitu ya. Kalau saya akan tunggu di area 40.000 guys, dari daerah sini 40.000 untuk buka posisi long lagi. Sedangkan kalau kalian bisa melakukan trading untuk long dan short gitu ya, tunggu di bawah, jebol di bawah 31014 ya, atau 28254 ya, itu akan mungkin bisa short lagi. Nah, kalau saya ngelihatnya seperti ini kemungkinan besok bisa di short, targetnya bisa di 30602 nih guys ya, karena masih strong untuk turun gitu ya. Lalu setelah itu ada ITH USD guys gitu ya, juga sama ya guys ya, di 4 hours juga sama ya, untuk dibuka untuk turun imbalannya ke 1743 ya guys, atau 1712. Dari sini boleh dibuka short dengan SL di bawah di atas 1919. Oke. Lalu setelah itu ada XRP USD ya guys ya. XRP USD guys juga sama ya, masih cenderung melemah di 4 hoursnya. Kalau dia turun lagi di bawah 059220, SL di bawah SL di bawah di atas 64918, lalu target di 055671. Kalau kalian punya posisi hanya untuk naik, tunggu, mendingan kalau menurut saya di area-area ya, area-area sini guys, 0859966 gitu ya. Oke, lanjut, setelah itu ada Doji USD Dogi gitu ya. Doji ya, kalau menurut saya juga sama ya, masih turun. Kalau saya sih naruhnya masih di atas ya, 0426955618 daerah-daerah sini. Tapi kalau ini turun lagi mungkin targetnya bisa ke 0179922267 daerah-daerah sini. Oke, lalu setelah itu ada BNB, mungkin yang ini yang terakhir ya guys ya. BNB ya guys ya, ini juga sama ya guys, kalau turun monggo ya diambil lagi untuk short, targetnya bisa di 239.623. Oke. Nah, surprisingly untuk US ya guys ya, di sini ya kita lihat bahwa Microsoft lagi koreksi, kalau dia mantul boleh dilihat. Amazon juga lagi koreksi, kalau dia mantul lagi lihat. Google masih oke, FB juga masih oke, IIPL masih oke. Lalu saya lihat bahwa financial masih oke, healthcare juga masih oke, dan yang kecil-kecil ini kalian harus hati-hati. Kalau saya akan fokus di teknologi, communication service, consumer physical, dan financial. Nah, kalau misalnya di Microsoft ya, kita lihat di sini guys ya. Nah,
Nah, lagi koreksi guys, tunggu pantulannya aja 26245, mudah-mudahan nyampe 275. Lalu setelah itu AAPL. AAPL kalau menurut saya juga sama ya. Setelah dia naik tinggi ya, kepentok resisten gitu ya. Tunggu aja pantulannya daerah-daerah 13146, 13149. Kalau dia mantul mungkin bisa nyampe ke 13566 gitu ya. Sampai sini ya, 13672 ya, atau 13566. Oke. Lalu setelah itu ada AMZN atau Amazon. Amazon ini juga seru ya guys ya. Ya, overall dia sideways dan dia kayaknya kemarin mau tembus nggak jadi. Nah, tetapi masih di jalur area yang telah dibuat, trendline yang dibuat dari area 18 September 20. Kalau dia mantul guys, kemungkinan dia akan membentuk all time high dan menuju 3688. Tunggu dia mantul dengan SL di bawah 33555, mudah-mudahan sampai ke atas gitu ya guys ya. Lanjut setelah itu ada finance ya, dan habis itu kita healthcare. Nah, finance ya guys ya. Finance kalau menurut saya V masih tetap bisa kita lihat nih guys, masih naik dan all time high ya. Jadi mudah-mudahan sampai ke 244. Dan kalau saya ngelihatnya ya guys, ya ini bakalan lanjut lagi nih. Kenapa V akan lanjut? Karena salah satu pembayaran secara digital. Unlike Bitcoin, Ethereum dan segala macam, this is the real one and also regulated ya. Lalu setelah itu di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini juga sama ya. Ini kalau gue sih berharap bahwa dia koreksi dulu PayPal, habis itu naik lagi dan bisa tembus ke 311, 17, 311 dan 346. Ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut setelah itu ada healthcare, which is JNJ mulai naik ya. Tetapi kita bisa lihat Pfizer ya, lalu ada Moderna ya. Kita lihat ya dari sininya, dari chartnya. Ya, pertama kalau gua mungkin akan lihat Pfizer dulu. Ya, Pfizer kayaknya mulai membaik, tapi kita lihat kalau dia tembus dari 40,81 mungkin bisa naik ke area 43. Sedangkan Moderna ya, ini seru ya, mudah-mudahan naik sampai ke area 239 dan 281 dengan SL 207. Lalu setelah itu ada JNJ, Johnson & Johnson gitu ya. Nah, ini lagi koreksi ya. Kita tunggu di area 170.89. Oke. Nah, yang lain major account gitu ya. Ini mungkin bisa dilihat kalau di atas 142. Lalu setelah itu ada Nike. Juga sama ya. Ini malah seru ya, naiknya jauh sekali gitu ya. Kita tunggu dia koreksi, kalau dia mantul boleh diambil gitu ya. Lalu setelah itu ada, setelah Nike ada Disney ya. Disney kalau menurut saya kalau dia keluar tembus ya dari 188, lucu nih ya, bisa menuju lama jauh ya, SL di bawah 180. Lalu setelah itu ada Walmart juga seru kalau di atas 144 ya guys ya. Lalu ada Facebook. Ini juga seru ya guys ya. Udah all time high, koreksi dulu, jedet, ambil lagi, mudah-mudahan lancar ya. Lalu ada Google. Ya, juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Sorry, ini tadi kemarin buat baca kelas ya. Mudah-mudahan lancar, naik ke atas. Lalu setelah itu ada Netflix, kayaknya masih belum ya. Ya, masih belum ya. Tunggu di area 544. Lalu ada juga yang kita tunggu adalah Tesla. Tesla masih belum ya, baru keluar. Ya, apakah dia akan naik lagi? Kita lihat ya, mulai naik lagi nih kayaknya. Kita lihat ya, kita tunggu 837. Oke, kita tunggu kalau dia tembus dari area 720, monggo diambil menuju 893. Oke, setelah Tesla ada apa namanya? Berkshire Hathaway.
sahamnya apa namanya, Warren Buffett ya, ya, mudah-mudahan di atas 287 menuju 310 ya, SL di bawah 280. Oke? Sip. Itu aja dari gua guys. Semoga berguna dan semoga bisa cuan ahead of you ya. Hati-hati hari Jumat ada MFP yang akan datang ya. See you guys, have a good day and stay healthy ya. Bye bye.